Udara di ruang rapat berbau spidol papan tulis dan ambisi yang putus asa. Saat itu pukul 9 pagi di hari Selasa. Pagi yang kelabu di Jakarta, di mana langit tampak seperti lembaran seng yang memar dan kopi di pantry terasa seperti asam aki yang disaring melalui kaus kaki bekas olahraga. Aku duduk di tempat biasa, sudut belakang, jauh dari sinar matahari, jauh dari meja mahoni mengkilap tempat sang visioner duduk. Namaku Maya. Usiaku 45 tahun. Aku punya wajah yang akan dilupakan orang 5 detik setelah mereka melihatnya, dan jabatan, spesialis senior paten dan kepatuhan. Kedengarannya cukup membosankan untuk membuat orang koma di pesta koktail. Tapi aku adalah alasan perusahaan ini belum dituntut hingga menjadi kawah berasap di tanah. Kami sedang dalam sesi perencanaan strategis kuartal ketiga. Di ujung meja duduk Bimo. Bimo adalah direktur inovasi kami yang baru. Pria yang penampilannya seperti hasil produksi laboratorium yang didanai oleh LinkedIn dan Pomade. Dia berusia 32 tahun, mengenakan setelan yang terlalu ketat di bagian betis, dan menggunakan kata-kata seperti sinergi, paradigma, dan ideasi seolah-olah kata-kata itu benar-benar punya arti. Dia baru 3 bulan di perusahaan ini. Aku sudah di sini selama 12 tahun. Gajinya 3 kali lipat gajiku hanya untuk menunjuk-nunjuk presentasi PowerPoint yang pada dasarnya aku yang menulis untuknya. Kita sedang melihat lompatan kuantum dalam pendapatan. Bimo mengumumkan, menepuk papan tulis dengan punggung tangannya. Energinya seperti anjing Golden Retriever yang baru saja menelan sekantong biji kopi. Dengan peluncuran modul Gemini X, kemitraan kita dengan Nusantara Megah Corp akan berskala vertikal. Kita bicara soal pergeseran valuasi 6 triliun rupiah, teman-teman. Ini liga besar, dan hakinya sudah sepenuhnya terkunci. Saat itulah mata kiriku berkedut sedikit. Kejang mikro dari kejengkelan profesional. Aku berdeham. Suaranya kering dan pelan, tetapi dalam ruang rapat yang kedap suara, itu terdengar seperti letusan senjata. Pak Bimo, kataku, menjaga suaraku tetap datar, hanya sekadar klarifikasi mengenai penguncian haki. Bimo berhenti di tengah gerakannya. Dia menatapku seperti aku adalah printer yang baru saja macet. Maya, kita sedang dalam flow state di sini. Bisakah kita parkir detailnya dulu? Ini bukan detail, kataku sambil membetulkan kacamataku. Bapak mencantumkan arsitektur Neural Gemini X sebagai aset kepemilikan perusahaan, tetapi paten algoritma optimisasi yang mendasarinya, nomor 4312, punya tanda tertunda di sistem audit internal. Aset itu belum sepenuhnya dialihkan ke buku besar warisan. Ruangan menjadi sunyi. CEO, seorang pria bernama Pak Hartono yang punya tulang punggung seperti kue sus coklat yang ditinggal di dashboard mobil pada bulan Juli, mengangkat kepalanya dari ponsel. Maya. Bimo mendesah, suara kesabaran yang dibuat-buat. Kita sudah membahas ini. Bagian legal bilang kita aman, Nusantara Megah Corp sudah siap tanda tangan. Berhentilah mencari masalah di tempat yang hanya ada solusi. Kamu merusak suasana. Saya tidak mencoba merusak suasana, Pak Bimo. Saya mencoba menjaga kita agar tidak melakukan penipuan kontrak. Paten 4312 adalah dinding penopang struktural dari keseluruhan kesepakatan ini. Jika rantai pengalihannya tidak bersih, Nusantara Megah Corp bisa membekukan kontrak. Bimo tertawa. Tawa yang menyalak, tajam dan meremehkan. Dia melihat sekeliling meja, mengundang yang lain untuk bergabung. Beberapa VP junior terkekeh gugup, ingin sekali menyelaraskan diri dengan sang alfa baru. Ini persis yang saya bicarakan, kata Bimo, memunggungiku. Pemikiran kuno, menghambat. Kita ini kapal roket, Maya. Kamu malah mencoba memeriksa tekanan ban saat kita sedang menembus atmosfer. Aku merasakan panas merayap di leherku. Bukan malu. Marah. Kemarahan yang dingin dan keras dari seseorang yang tahu persis cara kerja mesin, sedang diceramahi oleh seorang anak kecil yang hanya suka menekan tombol. Rapat berlanjut selama 1 jam lagi. Aku tidak bicara lagi. Aku hanya membuat catatan-catatan mendetail dengan stempel waktu. Aku menulis setiap janji yang dibuat Bimo, setiap risiko yang dia abaikan, setiap peraturan yang dia sebut sebagai panduan opsional. Di akhir rapat,
Saat orang-orang merapikan kertas dan memeriksa jam tangan pintar mereka, Bimo bertepuk tangan. Satu hal terakhir, urusan internal, dia mengarahkan pandangannya langsung ke arahku. Ada kilatan di matanya, kilau kecil yang jahat. Dia bukan hanya terganggu oleh interupsiku tadi. Dia tersinggung oleh keberadaanku. Aku adalah peninggalan rezim lama. Polisi tidur di jalan tolnya menuju kursi direksi. Kami telah meninjau anggaran diskresioner untuk bonus akhir tahun, kata Bimo, suaranya cukup keras untuk terdengar sampai ke lorong. Dan kami telah memutuskan untuk mengubah strategi kompensasi kami untuk menghargai growth mindset. Sayangnya, Maya, berdasarkan kinerjamu hari ini dan sikap resistensi umum yang kamu tunjukkan kuartal ini, saya membatalkan kenaikan gaji tahunanmu dan juga bonusnya. Semuanya dicabut. Keheningan yang mengikuti berbeda dari keheningan sebelumnya. Ini bukan canggung. Ini mengerikan. Mencabut bonus karyawan senior secara terbuka di depan seluruh tim eksekutif. Itu adalah unjuk kekuasaan yang begitu agresif hingga nyaris sosiopatik. Kita butuh pemain tim, lanjut Bimo, tersenyum dengan senyum yang tidak mencapai matanya yang mati seperti mata hiu. Bukan jangkar. Mungkin ini akan memotivasimu untuk ikut dalam visi ini. Pak Hartono, sang CEO, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menunduk menatap buku catatannya, menggambar lingkaran berulang-ulang dengan pulpennya. Aku merasa darah surut dari wajahku. Tanganku yang berada di atas buku catatan menjadi mati rasa. 12 tahun. Aku melewatkan acara baptis keponakanku untuk perusahaan ini. Aku bekerja saat flu, saat perceraianku, saat ibuku meninggal, memastikan paten mereka diajukan, audit kepatuhan mereka bersih, dan punggung mereka terlindungi. Dan pria ini, setelan jas mahal berisi serbuk gergaji dan arogansi ini, merenggut semuanya karena aku berani mengoreksinya tentang kesalahan administrasi. Aku tidak menangis, aku tidak berteriak, aku tidak membalikkan meja. Itulah yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan reaksi wanita emosional. Mereka berharap aku akan hancur. Sebaliknya, aku berdiri. Aku menutup pulpenku dengan bunyi klik yang tegas. Aku mengumpulkan buku catatan dan tabletku. Dimengerti, kataku. Suaraku stabil, sangat stabil hingga menakutkan. Bimo berkedip. Dia tampak kecewa karena tidak mendapatkan adegan penuh air mata. Bagus. Senang kita sudah jelas. Sangat jelas, kataku. Aku berjalan keluar dari ruang rapat, tumit sepatuku berbunyi, ketukan ritmis di atas karpet abu-abu industri. Klik 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 klik, kedengarannya seperti hitungan mundur. Mereka pikir mereka telah menghancurkanku. Mereka pikir mereka telah menempatkan ibu-ibu kantor ini pada tempatnya. Mereka tertawa saat pintu tertutup. Aku bisa mendengar mereka, yang tidak mereka ketahui. Yang tidak Bimo dengan arogansinya yang tak terbatas repot-repot periksa, dan yang terlalu lalai untuk diingat oleh Pak Hartono, adalah sejarah spesifik dari paten 4312. Bimo benar tentang satu hal. Itu adalah tulang punggung dari kesepakatan 6 triliun rupiah. Tapi dia salah tentang siapa pemiliknya. Dia pikir itu aset perusahaan, aku tahu pasti itu bukan, karena akulah yang menulisnya. Dan aku tahu persis di mana bangkai-bangkai itu dikubur, karena akulah yang memegang sekopnya. Kubikelku berada di paviliun kepatuhan, yang merupakan istilah korporat untuk sudut gelap di dekat ruang server tempat kami menempatkan orang-orang yang benar-benar bekerja. Tempat itu berdengung dengan derau putih dari kipas pendingin dan bau ozon samar dari elektronik yang terlalu panas. Aku suka di sini. Jauh dari kantor-kantor berdinding kaca tempat orang-orang seperti Bimo melakukan touch base dan circle back. Di sini, realitas ada. Aku duduk di kursi ergonomisku yang kubeli sendiri karena kursi dari perusahaan dirancang untuk perlahan-lahan membongkar tulang belakang manusia dan meletakkan tanganku di atas meja. Napasku pendek. Jantungku berdebar-debar di rusukku seperti burung yang terperangkap. Tapi pikiranku mendingin, membeku menjadi balok kejernihan mutlak. Sikap, katanya. Resistensi. Aku membuka laciku. Laci itu tertata dengan presisi yang akan membuat seorang ahli bedah menangis. Post-it notes diberi kode warna berdasarkan urgensi.
Spreadsheet tenggat waktu pengajuan yang aku kelola secara manual karena sistem otomatisnya rawan error. Dan di sana, di belakang, terselip di dalam folder manila polos berlabel warisan lain-lain, ada berkas itu. Aku tidak langsung membukanya. Aku hanya meletakkan jariku di atasnya. Biar ku jelaskan sesuatu tentang hukum paten. Itu membosankan. Sangat membosankan. Ini adalah dunia detail kecil, titik koma yang mengubah nasib jutaan dolar, tanggal pengajuan yang dicap hingga milidetik. Ini adalah dunia di mana hampir benar secara hukum sama dengan kegagalan total. Pria seperti Bimo berpikir besar. Mereka berpikir dalam garis besar. Mereka pikir detail akan beres dengan sendirinya. Mereka pikir karena mereka adalah direktur inovasi, alam semesta akan tunduk pada kehendak mereka. Tetapi alam semesta tidak peduli dengan jabatanmu. Alam semesta peduli pada dokumen. Aku membuka catatan digital untuk paten 4312 di dua monitorku, sistemnya lambat. Roda pemintal kematian mengejekku sejenak sebelum file itu muncul. Judul: Optimisasi Jaringan Neural Adaptif untuk Logistik Beban Tinggi. Penemu: Maya Sari. Status: tertunda. Itu dia. Kata yang akan merugikan mereka segalanya. Tertunda. Aku memejamkan mata dan membiarkan ingatan itu membanjiriku. 4 tahun yang lalu. Aku sedang dalam proses perceraian. Mantan suamiku, seorang pria yang menganggap kesetiaan adalah saran bukan sumpah, telah meninggalkanku dengan setumpuk utang dan rumah yang tidak mampu kubayar. Aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan agar tidak tenggelam. Aku menghabiskan malam, akhir pekan, hari libur di kantor ini. Perusahaan sedang kesulitan saat itu. Mereka butuh solusi untuk masalah latensi dalam model AI mereka. Tim teknis buntu. Para visioner panik. Jadi, aku melakukan apa yang biasa kulakukan. Aku memperbaikinya. Aku bukan insinyur, tapi aku tahu logikanya. Aku tahu struktur kepatuhannya. Aku menulis algoritmanya sendiri pada pukul 3 pagi di hari Sabtu. Didorong oleh kopi basi dari mesin penjual otomatis dan jenis insomnia yang datang dari menatap sisi tempat tidur yang kosong. Aku mengajukan aplikasi paten sementara sendiri. Aku mencantumkan diriku sebagai penemu karena secara teknis memang begitu. Prosedur standarnya adalah bagian legal akan mengirimiku formulir pengalihan hak dalam waktu 3 bulan. Aku akan menandatanganinya, mentransfer kepemilikan ke perusahaan dengan imbalan ya, biasanya tidak ada. Mungkin kartu ucapan terima kasih generik dan voucher Rp500.000. Tetapi 4 tahun lalu, Departemen Legal sedang kacau. Penasihat hukum lama dipecat karena penggelapan, berkas-berkas hilang. Email-email dihapus. Formulir pengalihan hak untuk paten 4312 tidak pernah datang. Aku ingat menunggunya. Aku ingat memeriksa kotak masukku setiap hari selama 2 minggu. Dan kemudian aku ingat hari di mana aku berhenti memeriksa. Aku ingat berpikir, tugas mereka untuk mengamankan aset mereka. Aku hanya wanita kepatuhan. Jika mereka memperlakukanku dengan baik, jika mereka memberiku rasa hormat, gaji, pengakuan yang pantas kudapatkan, aku akan berjalan ke kantor Pak Hartono bertahun-tahun yang lalu dan berkata, "Pak, kita melewatkan satu tanda tangan di sini. Aku akan memperbaikinya karena itulah yang kulakukan." Aku memperbaiki berbagai hal. Tetapi hari ini Bimo berdiri di depan seluruh tim pimpinan dan mengatakan aku bukan pemain tim. Dia telah mengambil makanan dari mejaku. Dia telah mengejek dedikasiku. Aku melihat ke layar. Paten itu telah diberikan 2 tahun lalu, tetapi tanpa formulir pengalihan itu, haknya tetap pada penemu, aku. Aku pemilik algoritma itu. Aku pemilik kode yang menjalankan modul Gemini X. Aku pemilik mesin dari kapal roket yang sangat dibanggakan Bimo. Aku merasakan senyum tipis di sudut bibirku. Bukan senyum yang baik. Itu adalah senyum serigala yang menyadari domba-domba lupa mengunci gerbang. Aku meraih ponselku. Aku tidak menelepon pengacara. Belum. Pertama, aku perlu mengunci pintu dari luar. Aku membuka draft email baru. Subjek: klarifikasi status Haki. Tapi aku tidak mengirimkannya ke Bimo, aku tidak mengirimkannya ke Pak Hartono,
Aku mengetik alamat email seorang wanita bernama Rina. Rina adalah kepala petugas kepatuhan di Nusantara Megah Corp, mitra 6 triliun rupiah kami. Kami pernah bertemu di beberapa konferensi membosankan selama bertahun-tahun. Kami nyambung karena sama-sama membenci kata-kata sok keren dan menyukai spreadsheet yang terorganisir sempurna. Aku mengetik perlahan, jari-jariku menari di atas keyboard. Hai Bu Rina, sekadar melakukan pengecekan rutin di pihak kami sebelum merger besar. Bisakah Ibu mengonfirmasi dokumentasi apa yang ada di arsip Ibu mengenai rantai kepemilikan untuk keluarga paten 4312? Direktur baru kami tampaknya berpikir semuanya otomatis, tapi Ibu tahu betapa saya khawatir soal detail. Salam, Maya. Email itu polos. Bermanfaat. Jenis email yang dikirim oleh spesialis kepatuhan yang rajin dan membosankan. Tetapi bagi wanita seperti Rina, itu adalah alarm kebakaran. Itu adalah pesan berkode halus yang mengatakan, periksa catatanmu. Ada yang salah. Tekan kirim. Kemudian aku mengecilkan jendela, membuka spreadsheet tugas harianku, dan kembali bekerja. Aku punya audit untuk diajukan. Aku punya pemeriksaan kepatuhan untuk dijalankan. Aku akan menjadi karyawan yang sempurna. Aku akan menjadi persis seperti yang diinginkan Bimo. Tenang, tak terlihat, dan efisien. Sambil bekerja, aku membayangkan email itu berjalan melalui kabel serat optik, memantul dari satelit, mendarat di server di Singapura. Aku membayangkan benang tak terlihat mengencang di leher Bimo, dia ingin perubahan paradigma. Aku akan memberinya satu. Siang hari, sementara seluruh kantor keluar untuk membeli salad mahal atau pergi ke gym untuk membakar kegelisahan korporat mereka, aku tetap di mejaku. Aku membuka bekal roti lapis kalkun yang kubawa dari rumah. Roti kering, protein efisien, dan menekan nomor yang belum pernah kupanggil dalam 6 bulan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan Budi, jawab suara serak. Pak Budi berusia 70 tahun. Pensiunan pemeriksa paten yang sekarang bekerja sebagai konsultan untuk orang-orang yang mampu membayar tarif per jamnya. Atau dalam kasusku, untuk orang yang membawakannya kue lapis legit buatan sendiri setiap lebaran selama 1 dekade. Dia adalah dewa hukum HI. Pak Budi, ini Maya. Maya, ada gerangan apa? Akhirnya berhenti dari sirkus itu untuk bekerja di firma saya. Belum, Pak. Saya punya pertanyaan hipotetis. Saya suka hipotetis. Biasanya berarti ada yang berbuat salah. Katakanlah seorang karyawan menciptakan aset yang dapat dipatenkan di luar jam kerja dengan biaya sendiri dan mengajukannya secara pribadi. Katakanlah perusahaan mencantumkan aset itu dalam kontrak komersial tetapi tidak pernah melaksanakan pengalihan hak secara resmi. Dan katakanlah kontrak karyawan pada saat itu memiliki klausul kedaluarsa pada klaim haki yang berakhir 2 tahun lalu karena restrukturisasi merger. Ada keheningan di ujung telepon. Merger tahun 2018 itu, tanya Pak Budi. Yang dimana mereka membubarkan PT lama dan membentuk PT baru? Betul, Pak. Pak Budi terbatuk, suara yang setengah tawa, setengah batuk. Maya, kalau mereka tidak mendapatkan tanda tangan pengalihan itu sebelum entitas itu dibubarkan, haki itu bukan milik PT yang baru. Itu milik hantu PT yang lama. Dan karena PT itu sudah mati, haknya kembali ke penciptanya. Apakah itu sudah pasti, Pak? Tanyaku, pasti? Itu seperti berangkas bank, Nak. Tanpa tanda tangan itu, mereka menjual mobil yang tidak mereka miliki surat-suratnya. Jika mereka mencoba melaksanakan kesepakatan berdasarkan haki itu penipuan. Murni penipuan. Kenapa kamu bertanya? Hanya memeriksa tekanan ban, kataku, menggunakan kata-kata Bimo. Terima kasih, Pak Budi. Hajar mereka, Maya. Aku menutup telepon. Konfirmasi. Senjatanya sudah terisi. 10 menit kemudian, telepon mejaku berkedip. Rina dari Nusantara Megah Corp. Aku memasang headset dan menyesuaikan suaraku. Aku harus terdengar membantu, sedikit bingung, dan sama sekali tidak mengancam. Maya, halo, saya terima emailmu, kata Rina, suaranya tegang. Bagus. Saya sedang melihat data room sekarang. Kamu bertanya tentang paten 4312, kan? Iya, Bu. Kataku,
mengetik dengan keras di keyboardku untuk mensimulasikan kesibukan. Pak Bimo, Direktur Inovasi baru kami, sangat bersemangat. Dia bilang peluncuran Gemini X sangat bergantung pada paten itu. Saya hanya ingin memastikan nomor referensinya cocok dengan catatan Ibu. Server kami agak berantakan sejak migrasi. Maya, saya sedang melihat berkasnya, kata Rina perlahan. Saya lihat hibah patennya. Saya lihat spesifikasi teknisnya, tapi folder rantai kepemilikannya kosong. Oh, kataku. Aneh sekali. Mungkin salah arsip. Saya sedang memeriksa database publik DJKI sekarang, kata Rina, ketikannya panik seperti rentetan senapan mesin. Di sini tercantum pemiliknya adalah Anda, Maya Sari, atas nama pribadi. Oh, begitu ya, aku pura-pura terkejut. Yah, itu kan pengajuan awalnya, tapi pasti ada dokumen pengalihannya. Maksud saya, kita akan menandatangani kesepakatan 6 triliun rupiah. Bagian legal tidak mungkin melewatkan itu, Maya. Suara Rina merendah. Jika tidak ada pengalihan, Nusantara Megah Corp tidak bisa menyentuh ini. Protokol kepatuhan risiko kami secara ketat melarang mengintegrasikan HI pihak ketiga tanpa identifikasi dan transfer kepemilikan penuh. Jika teknologi ini milik perorangan. Ya Tuhan, apa direktormu tahu? Oh, dia sangat percaya diri, kataku. Dia secara eksplisit mengatakan kepada saya hari ini untuk tidak khawatir tentang detail. Dia bilang hakinya sudah terkunci. Dia bohong. Kata Rina datar. Atau dia idiot. Dia sangat visioner, tawarku. Saya harus menandai ini, kata Rina. Saya harus menunda jadwal pembayaran sampai ini beres. Maya, jika ini tidak diselesaikan, Dewan Direksi akan menguliti kami hidup-hidup karena kegagalan uji tuntas. Saya mengerti, Bu Rina. Ibu harus melakukan pekerjaan Ibu, sama seperti saya. Saya akan mengirimkan permintaan informasi resmi ke penasihat hukum umum Anda, dan saya akan menembuskannya ke CEO Anda. Sepertinya itu langkah yang tepat. Semoga berhasil, Rina. Aku menutup telepon. Sumbu telah dinyalakan. Akan butuh beberapa jam bagi permintaan informasi itu untuk melewati sistem pencernaan birokrasi perusahaan kami. Bagian legal akan menerimanya, panik, dan mulai mencari. Mereka tidak akan menemukan apa-apa. Lalu mereka akan menelepon Bimo. Aku memeriksa waktu. 13,15. Aku membuka emailku dan membuat draft permintaan cuti untuk besok. Alasan: kesehatan mental, manajemen stres. Aku tidak akan ada di sini saat bom meledak. Aku ingin mereka duduk di puing-puing itu sendirian. Aku menghabiskan sisa sore itu melakukan persis apa yang dibayarkan kepadaku. Aku merapikan file, memperbarui log kepatuhan. Aku adalah hantu yang menghantui mesin yang sudah kusabotase. Sekitar pukul 3 sore, aku melihat Bimo berjalan melewati lorongku. Dia tertawa di headsetnya, mungkin sedang berbicara dengan seorang perekrut tentang betapa hebatnya dia. Dia bahkan tidak melihatku. Baginya, aku adalah perabotan. Mesin fotokopi yang sesekali macet. Dia tidak tahu bahwa perabotan itu baru saja membatalkan parasut emasnya. Aku berkemas tepat pukul 5 sore. Aku membawa buku catatan pribadiku, pulpen favoritku. Aku meninggalkan laptop perusahaan di meja. Selamat sore, Bu Maya, kata Pak Dedi, petugas keamanan, saat aku menggesek kartuku di pintu keluar. Selamat sore, Pak Dedi, kataku sambil tersenyum. Saya rasa malam ini akan tenang. Semoga saja, katanya. Tidak akan. Besok pagi, gedung ini akan menjadi medan perang, dan aku akan duduk di rumah dengan piyamaku, menonton kebakaran dari jarak yang aman. Aku bangun pukul 7 pagi secara alami, tanpa alarm. Matahari benar-benar bersinar, menyaring melalui tirai apartemenku. Tenang, tidak ada dengungan lampu neon, tidak ada obrolan tentang target kuartalan. Aku membuat kopi yang enak, bukan lumpur dari pantry kantor. Aku duduk di balkonku, terbungkus selimut, menyaksikan kota bangun. Ponselku ada di meja dapur, menghadap ke bawah. Aku telah mengaturnya ke mode jangan ganggu untuk semua orang kecuali keluarga dekatku. Tapi aku bisa merasakannya bergetar. Bukan getaran konstan,
Tapi denyut ritmis yang putus asa dari perangkat yang menerima terlalu banyak notifikasi sekaligus. Bzz, bzz, bzz. Aku menyesap kopi, enak sekali. Kembali ke kantor, sekitar pukul 8.30 pagi sekarang, rapat pagi akan dimulai. Bimo suka rapat pagi. Dia membuat semua orang berdiri melingkar dan menangkap bola busa sambil menyatakan tujuan super mereka hari itu, kekanak-kanakan dan memalukan. Aku membayangkan adegan itu. Bimo melempar bola. Tujuan superku adalah finalisasi tanda tangan Nusantara Megah Corp, plak. Dia menangkap bola. Dia menyeringai. Dia mencari tepuk tangan. Dan kemudian, interupsi. Aku berjalan ke dapur dan membalik ponselku. Layarnya penuh dengan notifikasi. 5 panggilan tak terjawab dari Pak Hartono, CEO. 3 panggilan tak terjawab dari HRD. 12 email ditandai urgen, prioritas tinggi. Pesan dari Yuni di bagian akuntansi. Mbak, ada apa? Bagian legal lari-lari kayak rambutnya kebakar. Pesan dari Pak Dedi, keamanan. Pak Bimo teriak-teriak ke mesin printer. Cuma ngasih tahu aja. Aku tersenyum. Permintaan informasi dari Rina pasti sudah sampai di kotak masuk penasihat hukum tadi malam atau pagi ini. Aku membuka email pertama dari Pak Hartono. Subjek, urgen dokumentasi Haki 433N12. Maya, kami ada pertanyaan dari Nusantara Megah Corp mengenai pengalihan paten modul Gemini. Mereka mengklaim berkasnya tidak lengkap. Saya butuh kamu mengambil berkas fisiknya dan membawanya ke kantor saya segera. Ini prioritas utama. Dikirim pukul 8.15 pagi. Aku menggulir ke atas. Subjek. Kamu di mana? Maya, kamu tidak ada di mejamu. Saya tidak peduli dengan hari cutimu. Kita sedang krisis. Masuk ke sini sekarang. Dikirim pukul 8.45 pagi. Dan kemudian sebuah pesan dari Bimo. Hanya satu. Telepon saya. Tanpa tolong. Tanpa penjelasan. Hanya perintah. Aku meletakkan kembali ponselku. Aku tidak akan menelepon. Belum. Aku membayangkan pencarian panik. Para staf hukum membongkar lemari arsip. Tim IT mencari di log server. Mereka akan menemukan pengajuan paten. Mereka akan menemukan namaku. Dan kemudian mereka akan mencari dokumen transfernya. Mereka akan mencari di arsip digital. File tidak ditemukan. Mereka akan mencari di kotak-kotak arsip fisik. File tidak ditemukan. Mereka akan memeriksa dokumen merger lama. Klausul tidak valid. Pukul 10 pagi, kenyataan itu akan mulai meresap. Belum panik. Masih kebingungan. Pasti hanya salah tempat, kata mereka. Tidak mungkin kita membangun strategi 6 triliun rupiah di atas kode yang tidak kita miliki. Aku memutuskan untuk berkebun. Aku punya koleksi kecil sukulen. Mereka butuh sedikit perhatian, tetapi ketika mereka tumbuh subur, mereka indah, seperti hukum paten yang sedang mereka abaikan. Pukul 11.30, ponselku berdering lagi. Kali ini bukan dari kantor. Itu dari jasa kurir. Halo, dengan Ibu Mayasari? Benar. Saya ada paket prioritas untuk Ibu dari bagian legal Nusantara Megah Corp. Butuh tanda tangan. Apakah Ibu ada di alamat rumah? Ada. Sampai dalam 10 menit. Rina cepat. Dia tidak hanya menandai risikonya. Dia sedang mengunci gerbang. Ketika kurir tiba, dia menyerahkan amplop tebal. Aku menandatanganinya. Aku membukanya di meja dapurku. Bukan surat gugatan. Itu adalah pemberitahuan penangguhan kontrak. Ibu Mayasari, berdasarkan audit uji tuntas kami mengenai kemitraan yang tertunda antara Nusantara Megah Corp dan perusahaan Anda, kami telah mengidentifikasi Anda sebagai pemilik sah tunggal dari paten, 4312. Karena kami tidak memiliki catatan perjanjian lisensi antara Anda dan perusahaan Anda, dengan ini kami memberitahukan bahwa semua integrasi modul Gemini X yang melibatkan kekayaan intelektual Anda telah dihentikan segera. Kami siap untuk membuka dialog langsung mengenai lisensi, jika Anda ingin bernegosiasi secara independen dari perusahaan Anda. Hormat kami, Departemen Hukum Nusantara Megah Corp. Aku tertawa.
tawa yang tulus. Mereka telah melewati perusahaanku sama sekali. Nusantara Megah Corp tahu kapan sebuah kapal akan tenggelam. Mereka mengulurkan tangan ke Kapten Sekoci penyelamat. Ponselku bergetar lagi. Pesan suara dari Pak Hartono. Aku memutuskan untuk mendengarkan yang ini. Maya, suaranya tegang, melengking. Maya, angkat teleponnya. Nusantara Megah Corp baru saja membekukan dana. Mereka mengirim surat somasi resmi kepada kita, mengklaim kamu yang punya teknologinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bimo bilang kamu menyabotase database. Aku butuh kamu di sini untuk menjelaskan ini sekarang. Sabotase. Tentu saja, Bimo akan menyebutnya begitu. Dia tidak bisa membayangkan dunia di mana kegagalannya adalah kesalahannya sendiri. Aku menuang secangkir kopi lagi. Aku duduk di depan laptop pribadiku, mesin non-perusahaan yang aman dan terkustomisasi. Aku membuat draft balasan untuk Rina di Nusantara Megah Corp. Diterima. Saya terbuka untuk percakapan, tetapi pertama-tama saya perlu menyelesaikan beberapa masalah internal dengan perusahaan saya saat ini. Mohon tetap bekukan kerjasama hingga pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian aku akhirnya membalas Pak Hartono. Sebuah pesan singkat, tepat. Saya sedang cuti terjadwal. Saya akan masuk besok pukul 9 pagi. Jika Bapak ingin membahas akuisisi kekayaan intelektual pribadi saya, mohon siapkan ruang rapat, dan saya sarankan Bapak menghadirkan penasihat hukum. Bapak akan membutuhkannya. Aku menekan kirim. Kunci telah diputar. Pintu terkunci, dan akulah satu-satunya yang punya jalan keluar. Ketika aku masuk ke lobi keesokan paginya, keheningan terasa begitu berat hingga bisa membuat memar. Biasanya ada dengungan, telepon berdering, orang mengobrol tentang olahraga, dentingan mesin espresso. Hari ini seperti masuk ke rumah duka. Resepsionis, seorang gadis manis bernama Kelly yang biasanya memakai syal cerah, tampak pucat. Dia melihatku masuk dan langsung mengangkat teleponnya, membisikkan sesuatu yang mendesak. Aku menggesek kartuku. Bip, masih aktif. Bagus. Mereka tidak cukup bodoh untuk mengunciku di luar. Belum. Aku naik lift ke lantai 4, lantai eksekutif. Saat pintu terbuka, aku melihat mereka. Sekelompok orang berjas berdiri di lorong, menatap tablet dan berteriak dalam bisikan yang agresif dan tertahan. Bimo ada di sana. Penampilannya mengerikan. Dasinya dilonggarkan, kancing atasnya terbuka. Ada lingkaran hitam di bawah matanya yang tidak bisa disembunyikan oleh filter LinkedIn manapun. Dia mondar-mandir, menunjuk-nunjuk liar ke penasihat hukum, seorang pria bernama Pak Henderson, yang tampak seperti ingin melebur ke dalam karpet. Ini cuma gangguan sistem, kata Bimo, suaranya pecah. Ini kesalahan administrasi, dia spesialis kepatuhan, bukan insinyur. Dia tidak menciptakan apa-apa, dokumennya bilang dia penemunya, Bimo, bentak Pak Henderson. Dan dokumennya bilang kita tidak memilikinya. Nusantara Megah Corp tidak membekukan pembayaran karena gangguan sistem. Mereka membekukannya karena kita mencoba menjual barang curian. Ini bukan curian. Ini milik perusahaan. Dia bekerja di sini saat membuatnya. Apa kamu sudah menandatangani surat pengalihannya? Teriak Pak Henderson. Apa kamu sudah memeriksa berkasnya? Itu tugasnya. Teriak Bimo. Dia petugas kepatuhan. Ini jebakan. Dia menjebakku. Aku melangkah keluar dari lift. Suara tumit sepatuku di lantai marmer memotong argumen mereka. Klik klik klik. Mereka semua berbalik. Mata Bimo membelalak. Sesaat, kupikir dia akan menerkamku, tapi kemudian dia melihat ekspresi di wajahku. Aku tidak tersenyum. Aku tidak cemberut. Aku benar-benar kosong. Itu adalah wajah auditor, wajah penagih pajak, wajah dari sesuatu yang tak terhindarkan. Maya, kata Pak Hartono, keluar dari kantornya. Dia tampak 10 tahun lebih tua dari hari Selasa. Ke ruanganku. Sekarang. Selamat pagi, Pak Hartono, kataku dengan ramah. Ada kopi. Saya belum minum cangkir kedua. Ini bukan kunjungan sosial, desis Bimo, melangkah ke arahku. Kamu pikir ini lucu? Kamu pikir bisa menyandera perusahaan karena kesalahan administrasi?
Aku berhenti dan menatapnya. Aku tidak menaikkan suaraku, aku merendahkannya. Ini bukan kesalahan administrasi, Bimo, ini hukum. Ingat soal detail, kamu menyuruhku parkir di lahan parkir. Nah, lahan parkirnya sudah penuh, dan mobilmu sedang diderek. Mulut Bimo membuka dan menutup seperti ikan di darat. Aku berjalan melewatinya dan masuk ke ruang rapat, ruangan yang sama di mana 2 hari lalu dia telah mencabut bonusku. Pak Hartono mengikuti, Pak Henderson mengikuti. Bimo bergegas masuk terakhir, tampak seperti tikus yang terpojok. Kami duduk. Dinamikanya telah bergeser secara fisik. Aku duduk di kepala meja. Aku tidak meminta izin. Aku hanya mengambil kursi itu. Pak Hartono ragu-ragu, lalu duduk di sebelah kananku. Bimo duduk di seberangku, bergetar karena marah dan takut. Nusantara Megah Corp telah membekukan tahap awal sebesar 400 miliar rupiah, kata Pak Hartono, suaranya bergetar. Mereka mengancam akan membatalkan kontrak sepenuhnya, dan menuntut karena pelanggaran itikat baik. Saham kita turun 12% dalam perdagangan prapasar. Maya, beritahu kami cara memperbaikinya. Memperbaikinya? Tanyaku. Saya sudah mencoba memperbaikinya hari Selasa. Saya bilang rantai pengalihannya tidak bersih. Bapak bilang saya punya sikap buruk. Kita sudah melewati itu, sela Pak Henderson. Maya, mari kita bersikap masuk akal. Kami tahu kamu yang mengajukan paten, tapi kamu melakukannya saat dipekerjakan oleh perusahaan. Statuta kepemilikan tersirat. Jangan mengutip statuta pada saya, Pak Henderson, potongku. Saya tahu hukum lebih baik dari Anda. Itulah mengapa Anda membayar saya atau dulu membayar saya untuk menangani kepatuhan. Pekerjaan itu dilakukan di luar jam kerja. Pengajuan dilakukan secara pribadi. Perusahaan punya 90 hari untuk melaksanakan pengalihan hak. Anda tidak melakukannya. Perusahaan kemudian dibubarkan dan dibentuk kembali. Hak-hak itu tidak ditransfer karena tidak tercantum dalam aset PT lama. Hak itu kembali ke penemunya. Aku mengeluarkan sebuah folder dari tasku. Aku menggeser selembar kertas ke seberang meja. Itu adalah surat pernyataan notaris dari DJKI yang mengonfirmasi kepemilikan tunggalku. Paten 4312 adalah milikku, kataku. Dan karena Gemini X tidak bisa berfungsi tanpa 4312, Gemini X secara efektif juga milikku. Ini pemerasan. Desis Bimo. Kamu tidak bisa melakukan ini. Saya tidak melakukan apa-apa, kataku. Saya hanya duduk di sini. Kalian yang menjual produk yang tidak kalian miliki. Itu penipuan, Bimo. Penipuan federal. Apa kamu tahu hukuman untuk menipu mitra dalam merger yang melibatkan dana publik? Itu melibatkan waktu penjara. Bukan penjara bagus yang ada lapangan tenisnya. Bimo menjadi pucat. Darah surut dari wajahnya begitu cepat hingga tampak seperti trik sulap. Apa yang kamu mau? Tanya Pak Hartono. Dia terdengar kalah. Dia tahu aku sudah mengunci mereka. Saya ingin bernegosiasi, kataku. Tapi bukan untuk kenaikan gaji, dan tentu saja bukan untuk bonus. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Saya ingin membahas syarat-syarat penyerahan diri kalian. Ruangan itu hening. Di luar dinding kaca, kantor itu lumpuh. Tapi di dalam, suhunya telah turun ke 0 mutlak. Kami bisa memecatmu, celetuk Bimo. Pelanggaran berat. Pembangkangan. Silakan, kataku. Pecat saya. Lalu saya akan keluar dari pintu itu, menelepon Rina di Nusantara Megah Corp, dan menjual lisensi eksklusif 4302 langsung kepada mereka. Mereka akan menyingkirkan kalian dari kesepakatan sepenuhnya. Kalian akan kehilangan 6 triliun. Kalian akan dituntut oleh pemegang saham. Dan kamu, aku menunjuk jari yang terawat rapi ke arah Bimo, tidak akan bisa dipekerjakan di industri ini seumur hidupmu. Bimo merosot kembali ke kursinya. Jadi, kataku sambil membuka buku catatanku, mari kita bicara angka. Pak Hartono yang pertama bicara. Dia memijat pelipisnya, gerakan seorang pria yang sakit kepalanya dengan cepat berevolusi menjadi migrain. Oke, Maya, kamu sudah menjelaskan maksudmu. Kamu punya daya tawar. Kami butuh hak atas 4312 dialihkan ke perusahaan untuk membuka kesepakatan Nusantara Megah Corp. Berapa harganya?
Ini bukan biaya tetap, kataku dengan tenang. Kita membahas perjanjian lisensi. Lisensi, Pak Henderson, sang penasihat hukum, mencicit. Maya, kita butuh pembelian penuh. Nusantara Megah Corp mau kepemilikan yang jelas. Nusantara Megah Corp mau teknologinya bekerja secara legal, koreksiku. Mereka tidak peduli kalian memilikinya atau melisensikannya selama rantainya valid. Saya bersedia memberikan lisensi eksklusif abadi kepada perusahaan untuk penggunaan paten 4312 dalam modul Gemini X, tapi saya tetap memegang haki dasarnya. Itu sangat tidak biasa untuk seorang karyawan, gumam Pak Henderson. Membatalkan bonus spesialis senior di depan umum karena dia menunjukkan risiko hukum juga tidak biasa, balasku. Tapi beginilah kita sekarang. Aku melihat catatanku. Ini syarat-syaratnya. Pertama, biaya royalti retroaktif untuk penggunaan haki saya selama 2 tahun terakhir berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh modul beta. Jumlahnya, anggap saja 3 miliar rupiah. Bimo tersedak udara. 3 miliar. Kamu gila. Itu harga teman, kataku. Kalau saya bawa ke pasar, valuasinya lebih tinggi. Kedua, royalti ke depan sebesar 2% dari semua pendapatan kotor yang dihasilkan oleh lini Gemini X. 2% dari pendapatan kotor. Pak Hartono berdiri. Maya, itu bisa jutaan dolar selama masa kontrak. Kita tidak bisa memberikan seorang karyawan poin dari paket sebesar itu. Kalau begitu jangan, kataku sambil menutup buku catatanku. Saya dengan senang hati akan menjualnya ke Nusantara Megah Corp. Mereka menawariku paket konsultasi yang sangat murah hati pagi ini. Aku bersiap untuk berdiri. Duduk, teriak Pak Hartono, lalu lebih lembut, tolong, duduk. Aku duduk. Ketiga, lanjutku seolah tidak terjadi apa-apa. Saya mau surat permintaan maaf resmi yang ditandatangani oleh kalian berdua. Mengakui bahwa penundaan kesepakatan disebabkan oleh kelalaian eksekutif dan kegagalan untuk memperhatikan peringatan kepatuhan. Ini akan diarsipkan di HRD dan dikirim ke Dewan Direksi. Saya tidak akan menandatangani itu, kata Bimo, wajahnya memerah lagi. Itu pengakuan ketidakmampuan. Ya, kataku. Memang, saya tidak akan melakukannya. Itu akan membunuh karier saya. Kariermu sudah menggunakan alat bantu hidup, Bimo. Saya hanya memutuskan apakah akan mencabut stekernya atau tidak. Aku berpaling ke Pak Hartono. Jika dia tidak tanda tangan, tidak ada kesepakatan. Haki tetap milik saya. Kesepakatan Nusantara Megah mati. Bapak jelaskan kepada pemegang saham mengapa Bapak kehilangan 6 triliun rupiah untuk menyelamatkan ego seorang pria yang baru di sini selama 90 hari. Pak Hartono menatap Bimo. Tatapannya tidak ramah. Itu adalah tatapan seorang pria yang sedang menghitung dan menyadari satu variabel bisa dibuang. Dia akan tanda tangan, kata Pak Hartono. Pak Hartono, seru Bimo. Diam, Bimo, kata Pak Hartono. Kamu yang menyebabkan ini. Kamu yang perbaiki. Kamu tanda tangani surat itu. Dan terakhir, kataku, sampai pada bagian yang paling kunikmati. Saya ingin jabatan saya diubah. Saya bukan lagi spesialis senior. Saya ingin dinamai konsultan eksternal untuk strategi haki. Saya akan bekerja dari jarak jauh. Saya akan mengatur jam kerja saya sendiri, dan saya akan melapor langsung ke Dewan Direksi, bukan ke Direktur Inovasi. Kamu mau jadi konsultan? Tanya Pak Henderson. Sambil tetap dipekerjakan? Tidak, kataku. Saya mengundurkan diri hari ini. Perjanjian lisensi akan dibuat antara perusahaan dan PT baru saya, Solusi KI Jensen. Ini akan menjadi klien pertama saya. Biaya tetapnya akan sama dengan gaji saya saat ini ditambah royalti. Ruangan itu hening lagi. Mereka sedang memprosesnya. Aku berhenti, tetapi mereka tidak bisa menyingkirkanku. Aku memecat mereka sebagai bos dan mempekerjakan mereka kembali sebagai pelanggan. Jika kami setuju dengan ini, kata Pak Henderson perlahan, kamu akan segera menandatangani lisensinya. Kita bisa mengirimkannya ke Nusantara Megah Corp siang ini. Saat transfer dana untuk pembayaran tunggakan masuk ke rekening saya, dan surat permintaan maaf ditandatangani, kataku. Ya, Pak Hartono merosot di kursinya.
Dia melihat ke papan tulis tempat strategi pertumbuhan Bimo masih tergambar dengan spidol merah. Kelihatannya kekanak-kanakan sekarang. Lakukan, bisik Pak Hartono. Siapkan surat-suratnya, Henderson. Tapi, Pak. Bimo memulai. Ku bilang lakukan. Pak Hartono menggebrak meja. Dan Bimo, enyah dari hadapanku. Bimo berdiri, dia menatapku. Ada kebencian di matanya, tapi di baliknya ada ketakutan. Dia tahu dia telah kalah. Dia mengambil buku catatannya dan berjalan keluar ruangan. Kali ini dia tidak berjalan angkuh, dia menyeret kakinya. Aku tetap duduk. Saya akan menunggu di sini selagi Anda membuat draft perjanjian, kataku pada Pak Henderson. Dan pastikan Anda menggunakan template standar. Saya benci harus mengoreksi pekerjaan Anda lagi. Butuh waktu 3 jam bagi bagian legal untuk menyusun kontrak. Aku menghabiskan waktu itu di pantry, makan bagel dan menonton berita di ponselku. Orang-orang lewat, melirikku dengan mata terbelalak. Gosip beredar kencang. Maya menuntut perusahaan. Maya adalah CEO baru. Maya sebenarnya mata-mata untuk Nusantara Megah Corp. Kenyataannya lebih membosankan dan lebih menguntungkan. Ketika Pak Henderson membawa kembali dokumen-dokumen itu, mereka tebal. 30 halaman bahasa hukum yang dirancang untuk menutupi kesalahan mereka sambil mengakui kekalahan. Aku membaca setiap kata. Aku duduk di ruang rapat, pena di tangan, mengoreksi salah ketik. Tapi bagian terpenting, bagian yang mereka abaikan karena terlalu fokus pada uang, adalah klausul 14, bagian B, hak integritas teknis. Kedengarannya tidak berbahaya, hanya klausul standar tentang menjaga kualitas produk berlisensi. Tapi aku telah merumuskannya dengan sangat hati-hati. Pemberi lisensi, aku berhak untuk mengaudit implementasi teknologi berlisensi, paten 4312, untuk memastikan operasinya sesuai dengan parameter yang ditentukan. Setiap modifikasi, perubahan, atau optimisasi algoritma yang mendasarinya oleh penerima lisensi, perusahaan, memerlukan persetujuan tertulis dari pemberi lisensi untuk mencegah degradasi aset. Dalam bahasa sederhana, itu berarti mereka tidak bisa menyentuh kodeku. Seluruh rencana Bimo untuk menskalakan modul Gemini X melibatkan pengubahan algoritma agar berjalan lebih cepat di perangkat keras yang lebih murah. Itu ide bodoh yang akan mengacaukan seluruh sistem, tapi akan menghemat uang dalam jangka pendek. Pemikiran klasik direktur inovasi, merusak produk untuk memperbaiki margin. Dengan klausul 14B, dia tidak bisa melakukannya. Jika dia mencoba mengubah kode, aku bisa menarik lisensinya karena pelanggaran integritas teknis. Aku secara efektif mengunci kap mobilnya. Mereka bisa mengendarainya, tapi tidak bisa mengutak-atik mesinnya. Apakah klausul ini standar? Tanya Pak Hartono, menyipitkan mata ke halaman itu. Ini standar untuk lisensi AI bernilai tinggi. Aku berbohong dengan lancar. Nusantara Megah Corp akan mengharapkannya. Mereka tidak mau Anda merusak mesin dan menyalahkan vendor. Baiklah, kata Pak Hartono. Tanda tangani saja. Aku menandatanganinya. Mayasari, Direktur Utama, Solusi KI Jensen. Kemudian aku menggeser surat permintaan maaf ke seberang meja, tanda tangan. Pak Hartono menandatanganinya dengan cepat. Bimo ada di kantornya, kata Pak Hartono. Mau saya panggilkan? Tidak, kataku, saya akan menemuinya. Aku mengambil kertas itu dan berjalan ke kantor Bimo. Pintunya tertutup, aku tidak mengetuk. Aku membukanya. Bimo sedang menelepon, membelakangi pintu. Enggak, bro, ini cuma masalah kecil. Kita masih lancar jaya. Iya, aku yang urus. Dia berbalik ketika mendengar pintu. Dia menutup telepon. Tanda tangani ini, kataku, meletakkan kertas itu di mejanya. Dia melihatnya. Saya, Bimo Wicaksono, mengakui bahwa kegagalan untuk mengamankan hak Haki. Aku tidak percaya kamu melakukan ini, katanya, suaranya bergetar. Kamu merusak dinamika tim. Tidak ada tim, Bimo. Yang ada hanya orang yang bekerja dan orang yang mengambil kreditnya. Hari ini, tagihannya jatuh tempo. Dia mengambil pena. Tangannya gemetar. Dia menandatanganinya. Tanda tangan yang berantakan.
Terima kasih, kataku, mengambil kembali kertas itu. Apa kamu senang? Tanyanya. Kamu dapat uangmu. Kamu dapat kemenanganmu. Apa kamu senang? Aku menatapnya. Aku memikirkan tahun-tahun liburan yang terlewat. Aku memikirkan ceramah growth mindset. Aku memikirkan retret yoga yang mungkin sedang dipesan istrinya dengan bonusnya yang tidak ada. Saya tidak senang, Bimo, kataku. Saya patuh. Dan saat ini, rasanya sama saja. Aku berjalan keluar. Aku berhenti di bagian penggajian. Transfernya sudah diproses, bisik Yuni, memberiku jempol. Masuk rekeningmu 2 menit yang lalu. Terima kasih, Yuni. Aku kembali ke mejaku. Aku mengambil tasku. Aku mengambil sukulenku. Aku meninggalkan laptop perusahaan. Aku meninggalkan kartu identitas di atas keyboard. Aku berjalan ke lift. Pintu terbuka. Aku melangkah masuk. Saat pintu tertutup, aku melihat kantor itu untuk terakhir kalinya. Karpet abu-abu, lampu berdengung. Kandang tempat aku menghabiskan 12 tahun. Aku bukan lagi seorang tahanan, aku adalah sipirnya. Udara di luar gedung terasa berbeda. Masih udara Jakarta, panas, lembab, berbau knalpot, tapi rasanya lebih ringan. Aku berjalan ke mobilku, sebuah sedan yang sudah lunas, dan duduk di kursi pengemudi untuk waktu yang lama. Aku memeriksa rekening banku di ponsel. Angkanya panjang, sangat panjang. Tunggakan ditambah uang muka royalti pertama lebih banyak dari yang kuhasilkan dalam 5 tahun terakhir. Beberapa minggu berikutnya adalah kemenangan yang sunyi. Aku mendirikan solusi KI Jensen di kamar tidur cadanganku. Aku membeli kursi baru yang sangat mahal. Aku membeli mesin kopi yang harganya lebih mahal dari mobil pertamaku. Gosip dari kantor sampai kepadaku melalui Yuni dan Pak Dedi. Bimo ngamuk, tulis Yuni 3 hari kemudian. Dia mencoba mendorong pembaruan kode ke modul Gemini. IT bilang mereka butuh izin tertulismu. Dia benar-benar melempar stapler. Aku tersenyum. Klausul 14B beraksi. Pak Hartono menyuruhnya ikut pelatihan kepemimpinan, kata pesan lain. Artinya dia harus duduk di seminar HRD sepanjang hari. Dia kelihatan seperti balon kempes. Dan kemudian berita Nusantara Megah Corp tersiar. Mereka mengumumkan peluncuran resmi kemitraan Gemini X. Dalam siaran pers, ada kutipan dari Rina, Kepala Kepatuhan. Kami sangat senang bisa bermitra dengan nama perusahaan dan memanfaatkan arsitektur yang kuat dan terverifikasi secara independen yang disediakan oleh solusi KI Jensen. Keamanan dan integritas adalah prioritas utama kami. Dia menyebut namaku. Dia secara publik memvalidasi bahwa akulah jaminan kualitasnya, bukan perusahaannya. Ponselku mulai berdering. Bukan dari Pak Hartono. Dari perusahaan lain, Headhunter, Departemen Hukum di raksasa teknologi lainnya. Mereka melihat siaran pers itu. Mereka mencari patennya. Mereka menyadari ada seorang penyihir kepatuhan lepas yang telah membuat kesepakatan 6 triliun rupiah bertekuk lutut dan pergi dengan kuncinya. Kami butuh seseorang untuk mengaudit portofolio haki kami, kata seorang VP dari sebuah firma bioteknologi. Kami tidak mau ada insiden maya di tempat kami. Saya cukup mahal, kataku padanya. Kami sudah menduganya, jawabnya. Aku menerima pekerjaan itu. Aku bekerja lebih sedikit, menghasilkan 3 kali lipat, dan tidak pernah lagi harus duduk dalam rapat sinergi. Tapi bagian terbaiknya bukan uang, itu adalah email yang kuterima dari Bimo sekitar sebulan setelah aku pergi. Subjek, permintaan variansi. Maya, Anda perlu menyesuaikan parameter latensi pada algoritma 4312 untuk mengakomodasi beban server baru. Mohon tanda tangani surat persetujuan terlampir untuk memungkinkan kami memodifikasi kode. Bimo, dia harus meminta. Dia harus memohon izin untuk melakukan pekerjaannya. Aku menunggu 24 jam untuk membalas. If. Bapak Bimo, saya telah meninjau permintaan Anda. Berdasarkan analisis saya, memodifikasi parameter latensi menimbulkan risiko 0,4% kerusakan data. Ini berada di luar ambang batas kualitas yang dapat diterima yang didefinisikan dalam klausul 14B. Permintaan ditolak. Hormat saya, Maya Sari, Direktur Utama. Aku membayangkan dia membacanya.
Aku membayangkan urat di dahinya menonjol. Aku menyesap kopi mahalku. Kepatuhan bukanlah musuh, Bimo. Arogansilah musuhnya. Dan aku adalah auditor yang dikirim untuk menagih utang. KTT Teknologi Midwest diadakan di Bali tahun ini. Aku di sana bukan sebagai karyawan. Aku di sana sebagai pembicara. Panelku berjudul, Aset Tak Terlihat. Mengapa kepatuhan haki adalah kewajiban paling berbahaya Anda? Ruangan itu penuh sesak. Setelah panel, aku berjalan melalui acara di ballroom utama. Aku melihat mereka di dekat prasmanan, Pak Hartono dan Bimo. Mereka tampak kecil. Pak Hartono tampak lelah, bahunya merosot. Bimo tampak putus asa, matanya melirik ke sana kemari, mencari seseorang yang penting untuk diajak bicara. Dia melihat Rina dari Nusantara Megah Corp. Dia berdiri dengan sekelompok investor, tertawa. Bimo meluruskan dasinya, dia menepuk bahu Pak Hartono. Mereka mulai bergerak ke arahnya. Mereka akan mencoba berjejaring. Aku bergerak untuk mencegat. Aku tidak terburu-buru. Aku hanya meluncur. Bu Rina, panggilku. Suaraku hangat dan terdengar jelas di tengah keramaian. Rina berbalik. Wajahnya berseri-seri. Maya. Ya Tuhan, panel tadi luar biasa. Cara kamu menjelaskan celah hukum PT Zombie, jenius. Dia melangkah menjauh dari para investor dan memelukku. Benar-benar memelukku. Bimo dan Pak Hartono membeku di tengah langkah. Mereka berjarak sekitar 3 meter. Cukup dekat untuk dilihat. Terlalu jauh untuk diikutsertakan. Maya, kata Pak Hartono, mengangguk kaku, senang bertemu denganmu. Bimo tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap lencana namaku, Maya Sari, Direktur Utama. Solusi KI Jensen. Halo, Pak Hartono, kataku. Bimo, bagaimana proyek latensinya? Masih kesulitan dengan parameter itu? Wajah Bimo memerah ungu. Kami sedang menanganinya, gumamnya. Kami sebenarnya sudah memperbarui kebijakan vendor kami, kata Rina, menatap dingin ke arah Pak Hartono. Kedepannya, setiap integrasi haki untuk proyek Gemini harus melalui firma Maya terlebih dahulu untuk validasi. Kami tidak percaya lagi pada tim audit internal Anda. Tanpa bermaksud menyinggung. Tidak apa-apa, kataku riang. Itu akan menambah waktu berminggu-minggu, protes Bimo. Kalau begitu, sebaiknya kamu mulai mengajukan permintaanmu lebih awal, kataku. Dan Bimo, pastikan kamu menggunakan formulir yang benar kali ini. Aku menolak yang terakhir karena kamu menggunakan template yang sudah usang. Para investor di sekitar Rina memperhatikan. Mereka merasakan dinamika kekuasaan. Mereka melihat CEO yang lelah, direktur yang berkeringat, dan wanita yang berdiri di antara mereka dan uang. Kita harus pergi, kata Pak Hartono, meraih siku Bimo. Kami ada reservasi makan malam. Selamat menikmati, kataku. Jangan lupa minta struknya. Kepatuhan sangat ketat akhir-akhir ini. Mereka berjalan pergi. Mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka tampak seperti dua pria yang baru saja dirampok tanpa pernah melihat senjatanya. Rina berbalik kepadaku. Kamu benar-benar kejam, katanya sambil menyeringai. Saya hanya teliti, balasku. Aku memeriksa ponselku. Notifikasi dari bank. Pembayaran royalti kuartalan baru saja masuk. Aku melihat angkanya. Cukup untuk pensiun, cukup untuk membeli sebuah villa di Bali. Cukup untuk melakukan apapun yang kuinginkan. Tapi aku tidak akan pensiun. Aku terlalu bersenang-senang. Aku berjalan keluar dari ballroom ke malam Bali yang sejuk. Aku memanggil taksi. Kemana Bu? Tanya sopir. Bandara, kataku. Saya ada konsultasi di New York besok. Seseorang lupa menandatangani surat persetujuan. Aku bersandar di kursi dan menyaksikan lampu-lampu kota kabur melewatinya. Bimo benar tentang satu hal. Ini adalah perubahan paradigma. Dia hanya tidak menyadari bahwa dialah yang sedang digeser keluar.